warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syukriya Jabrani dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B dengan NIM 2312400044. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat bagaimana perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati. Untuk itu, mari kita langsung ke ceritanya. Sebelum kita masuk ke perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati, mari kita lihat biografi singkat dan silsilah dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1449 Masehi. Ibunya bernama Nyi Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri bersama Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Al-Kafi. Syekh Datuk Al-Kafi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyi Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya. Di Mekah, Nyi Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar di Mekah. Nyi Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar sebagai Sultan Maulana Ummatuddin Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel atau sekarang dikenal sebagai Palestina. Nyi Rara Santang kemudian mendapatkan nama baru yaitu Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan menyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu pergi ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai, ia menyantri bersama Sayyid Maulana Ishaq. Dari Pasai juga ia berlayar menuju ke Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk menyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon. Kemudian ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Bermula dari Tanah Pasundan, sebuah kawasan yang berada di bagian barat Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Gelombang Islamisasi di Nusantara berlangsung dengan sangat masif. Gelombang Islamisasi ini bergerak hingga ke Pasundan. Masyarakat Pasundan termasuk yang menerima ajaran baru tersebut adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Pasundan, yaitu Sunan Gunung Jati. Berkedudukan di Cirebon, Sunan Gunung Jati berdakwah hingga ke pelosok Pasundan. Dakwah Sunan Gunung Jati ini berlanjut ke pesisir bagian barat Jawa atau yang dikenal sebagai Banten. Aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati ini kelak akan melahirkan dua negara bercorak Islam, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Gunung Jati dilahirkan pada kisaran tahun 1498 Masehi.
Beliau lahir dengan nama Syarif Hidayatullah, merujuk pada naskah Mertasinga yang dikutip oleh Agus Sunyoto dalam Artas Wali Songo. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Hud, pemimpin negeri Bani Israel atau yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyi Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran. Menurut sumber lainnya, yaitu Carita Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Mahmud, yang kekuasaannya membentang dari Mesir hingga ke Palestina. Tutup naskah tersebut juga menjelaskan tentang ibu dari Sunan Gunung Jati, yaitu Nyi Rara Santang, yang dikenal juga dengan nama Syarifah Mudaim. Sunan Gunung Jati disebutkan memiliki adik perempuan yang bernama Syarif Nasrullah. Menurut naskah Sejarah Wali, pendidikan Sunan Gunung Jati bermula di Mekah. Saat itu beliau berguru kepada Syekh Najmurin Kubro. Setelah beberapa tahun menimba ilmu, Syekh Najmurin Kubro memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah di Mesir Utara. Beberapa tahun kemudian, Sunan Gunung Jati diperintahkan oleh Syekh Muhammad Athaillah pergi ke Pasai untuk berguru kepada seorang ulama. Selama di Pasai, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Datuk Maulana Sidik. Ulama yang bernama Syekh Datuk Maulana Sidik ini dikenal juga dengan nama Maulana Ishak, yang tidak lain adalah ayah dari Sunan Giri. Pembelajaran Sunan Gunung Jati berlanjut ke Karawang. Syekh Datuk Maulana Sidik memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk berguru kepada Syekh Bentong. Setelah sampai di Karawang, ternyata Syekh Bentong menolak menjadi guru Sunan Gunung Jati. Justru beliau ingin belajar kepada Sunan Gunung Jati. Syekh Bentong kemudian menunjuk Syekh Haji Jubah untuk menjadi guru Sunan Gunung Jati. Namun Syekh Haji Jubah bersikap sama dengan Syekh Bentong. Syekh Haji Jubah kemudian menyarankan Sunan Gunung Jati pergi ke Kudus untuk menemui Datuk Barul. Sesampainya di Kudus, Sunan Gunung Jati disambut dengan gembira oleh Datuk Barul. Selama beberapa tahun, Sunan Gunung Jati belajar bersama Datuk Barul. Setelah dirasa cukup, Datuk Barul kemudian memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk pergi ke Ampel Denta, bertemu dengan Sunan Ampel. Selama di Ampel Denta, Sunan Gunung Jati dipersaudarakan oleh Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kalijogo. Selama bertahun-tahun lamanya Sunan Gunung Jati belajar di Ampel Denta, hingga kemudian Sunan Ampel memerintahkan kepada Sunan Gunung Jati untuk berdakwah ke pesisir utara bagian barat, yaitu Cirebon. Sunan Ampel mengirim santrinya tersebut ke sebuah tempat di Cirebon yang bernama Gunung Jati. Setelah bertahun-tahun lamanya Sunan Gunung Jati belajar dengan tekun di Ampel Denta, hingga akhirnya Sunan Ampel memerintahkan kepada Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di pesisir utara bagian barat Pulau Jawa, yaitu Cirebon. Sunan Ampel mengirim santrinya tersebut ke sebuah tempat di Cirebon yang bernama Gunung Jati. Dari sinilah Syarif Hidayatullah kelak akan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati mulai dakwahnya dengan menggunakan nama Sayyid Kamil. Pangeran Cakrabuana atau yang dikenal sebagai Abdullah Iman membantu Sunan Gunung Jati membangun sebuah pesantren. Pangeran Cakrabuana sendiri merupakan kakak dari Rara Santang, yaitu ibu dari Sunan Gunung Jati. Selama mengajar di pesantren dan masyarakat di sekitarnya,
Said Kamil kemudian lebih dikenal sebagai Syekh Jati. Masyarakat berdatangan untuk belajar ke pesantren Sunan Gunung Jati. Beberapa waktu kemudian, datanglah Ki Dipati Keling dengan 98 pengikutnya. Beberapa waktu kemudian, datanglah Ki Dipati Keling dengan 98 pengikutnya. Ki Dipati Keling beserta seluruh pengikutnya menjadi santri Sunan Gunung Jati. Berdasarkan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Pangeran Cakrabuana mengangkat Sunan Gunung Jati menjadi Tumenggung, menggantikan Syekh Nurjati yang telah meninggal dunia. Sunan Gunung Jati menjabat sebagai Tumenggung dengan gelar Kesusuhan Jati. Setelah menjabat sebagai Tumenggung, Sunan Gunung Jati tinggal di Kedaton. Setelah menjabat sebagai Tumenggung, Sunan Gunung Jati tinggal di Kedaton Pangkuati. Pada masa-masa tersebut, Cirebon masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Semenjak Sunan Gunung Jati menjadi Tumenggung, Cirebon menolak membayar upeti kepada Pajajaran. Akibatnya, Raja Pajajaran mengirimkan pasukan yang dipimpin Tumenggung Jagabaya ke Cirebon untuk menanyakan penolakan pembayaran upeti tersebut. Sesampainya di Cirebon, Tumenggung Jagabaya tidak berani bertindak tegas. Bersama seluruh pasukannya, Tumenggung Jagabaya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Pada naskah Babat Cirebon yang dikutip oleh Agus Sunyoto dalam Atas Wali Songo, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati pergi ke ibu kota Pajajaran setelah Tumenggung Jagabaya beserta seluruh pasukannya masuk Islam. Meskipun sempat dibujuk oleh Ki Buyut Tali Barat agar menolak ajakan Sunan Gunung Jati tersebut, Prabu Siliwangi, pemimpin Pajajaran itu, akhirnya bersedia untuk masuk Islam. Dalam naskah Burak Pajajaran disebutkan bahwa dari kota Raja Pajajaran, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan ke arah Banten. Selama berdakwah di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seorang tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut, yaitu Ki Gedeng Kautengen. Setelah sebulan lamanya berdakwah di Banten, Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana memutuskan untuk kembali ke Cirebon. Sekembalinya ke Cirebon, Sunan Gunung Jati lebih banyak mengajar di pesantren. Cirebon memiliki hubungan khusus dengan Kesultanan Demak. Pangeran Jayakelana, putra dari Sunan Gunung Jati, menikah dengan Putri Pembanyun, putri dari Raden Patah. Sunan Gunung Jati tercatat memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. 4 tiang penyangga utama yang juga dikenal sebagai Soko Guru, Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 sunan anggota Wali Songo. Sunan Gunung Jati tercatat sebagai pembuat Soko Guru sebelah barat daya Masjid Agung Demak. Sedangkan Soko Guru sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel. Sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, dan sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijaga. Selama berdakwah, Sunan Gunung Jati tidak luput dari aksi militer. Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat menyerbu Cirebon dengan kekuatan besar. Saat itu kekuatan militer Cirebon belum masuk hitungan di kawasan Pasundan. Namun, pasukan Cirebon mampu mematahkan serbuan pasukan Galuh. Akibat kekalahan tersebut, keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan rakyat Galuh berbondong-bondong memeluk Islam. Hanya saja, Prabu Cakraningrat yang menolak Islam dan memutuskan untuk mengasingkan diri dari kerajaan. Setelah kemenangan atas pasukan Galuh, beberapa wilayah di sekitar Cirebon menyatakan takluk tanpa aksi militer. Raja Indramayu, yaitu Arya Wiralodra,
menyatakan tunduk dan memeluk Islam setelah Indramayu juga menyatakan tunduk kepada Cirebon tanpa aksi militer ini. Sebagian besar keluarga kerajaan dan rakyat Telaga masuk Islam sebagaimana dakwah Wali Songo Sunan Gunung Jati, melakukan pendekatan secara persuasif. Kebudayaan lama tidak dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Semakin melemahnya Pajajaran membuat Cirebon muncul sebagai kesultanan. Saat itu Cirebon memiliki aliansi yang kuat dengan Kesultanan Demak. Di bagian barat juga terdiri Kesultanan Banten. Berdirinya dua kesultanan ini mendukung dakwah Islam hingga ke pelosok di tanah Pasundan. Selama puluhan tahun, Sunan Gunung Jati terus berdakwah, menyebar agama Islam di bagian barat Jawa, dan kisaran pertengahan abad ke-16, Sunan Gunung Jati tutup usia. Beliau dimakamkan di pemakaman Gunung Sembung dan sekarang masuk wilayah Desa Astana, Kabupaten Cirebon. Nah, itulah biografi, silsilah, serta perjalanan dakwah dari Sunan Gunung Jati. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.